92,5 Maestro FM, House with the Sound. Halo Sobat Maestro, kembali lagi bersama dengan Lady Stock. Dan silakan untuk Anda yang mau cerita-cerita, mau apapun itulah ya. Pokoknya share tentang pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, atau pengalaman yang ingin dicurhatkan. Boleh banget di 081321000925. Atau Anda juga bisa share via email, nggak? Ya WhatsApp aja deh kalau gitu ya. Jangan lupa untuk tonton program kita di YouTube channel Maestro Radio Bandung YouTube channel, dan juga Anda bisa mendengarkan program ini di hari Jumat premiernya mulai pukul 15 di 92,5 Maestro FM Bandung dan di beberapa jam yang tidak tertebak ya. Iya. Tiba-tiba rerun. Iya. Tapi itu jadi exciting justru. Oh iya. Lebih banyak tanggapan ternyata. Iya gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Maestro pengen punya masukan, Lady Stock ini mau dibikin kayak gimana sih gitu ya. Lebih banyak ladiesnya boleh. Mau dibikin seminarnya boleh. Mau ngundang ladiesnya yang ada di sini buat jadi pembicara di mana, boleh banget ya. Gimana? langsung. Siapa tahu kan. Bingung. Atau mau endorse kita juga boleh ya. Oh, itu boleh. Terangnya. Iya. For sponsorship ya silakan hubungi nomor di bawah ini. Wah, iya. Dan itu pastinya itu kan sangat berguna sekali, dan tentunya juga bisa menambah kemungkinan untuk produk Anda dibeli. That's right. Kita. Tukang jajan soalnya. Jajan. Ya gitulah pokoknya Sobat Maestro ya, silakan yang mau bergabung ataupun pengen sponsorship untuk program Lady Stock, silakan. Ini masih sangat terbuka lebar, dan tentunya juga tadi seperti yang udah kita briefingin ya, Anda pasti tidak tahu kita sudah briefing, jadi Anda tahunya udah on air ya. Ini si Bosli gara-gara baru vaksin dia teh. Dari kesana kesini kan, kasihan saya jadinya. Ya karena kan saya baru vaksin gitu, jadi saya pengen sharing juga sama ladies yang ada di sini. Ini udah pada vaksin kan semuanya kan? Udah. Si Elko udah kedua. Oh iya. Jadi vaksin BCG kemarin gimana? Polio kita mah. Nah, aku mah dapetnya DPT yang panas. Semua beda-beda ini. Kita juga udah 2 kali ya. Si cewek udah 2 kali. 2 kali. Berarti saya aja sih yang paling muda berarti. Siapa? Saya. Tapi ini gue ada hubungannya sebenarnya pertanyaan sama anak-anak tadi. Gitu kan, tadi kan sedikit ngebahas soal vaksin DPT, BCG, apalah bla 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 segala macam. Nah, ini kan ada hubungannya juga sama tahun ajaran baru yang baru aja kita mulai, ladies, ya nggak? Yes. Gimana? Udah mulai riweuh kah kehidupan kalian? Elke katanya. Gerak kalau kayak gini teh aku gerak. Iya dong. Merudul kabeh ieu. Yang paling bocil ya. Ayo dong. Curahkan. Enggak, belum berasa soalnya kan baru pengenalan kan, masuk tahun ajaran baru nih. Cuma sepertinya sih bakalan lumayan struggle lagi, karena kan pasti si pihak para pengajar juga kan sebenarnya struggle ya lagi kayak gini kan. Gimana sih caranya aku tuh bikin anak-anak TK ini duduk diem gitu kan di depan layar. Biasanya ada orangnya, jogrok orangnya aja kan, kayak kalau anak TK kan susah banget ya. Dia paling cuma 5 menit ngeliatin terus udah jalan yang lain. Apalagi ini si Miss-nya tuh nggak ada di tempat gitu kan. Dia cuma lihat layar juga gitu. Nah bedanya apa gitu kan, gue nonton YouTube sama nonton Miss gitu kan jadinya. Nah itu sih, jadi struggle-nya itu gitu sebenarnya kalau dari sisi orang tua teh kitanya, LK-nya gitu, maksudnya yang kalau orang tua lain mungkin sabar juga ya, LK-nya gitu menguras kesabaran banget, jadi kayak harus nyuruh dia duduk, diem, belajar gitu kan, itu kan sebenarnya emosinya jadi terpapipuk gitu. Wah, curhat bener nih kayaknya. Iya, soalnya ya karena itu tadi kita juga kan di rumah terus gitu kan, semua harus kita beresin sendiri di rumah juga gitu. Sementara kita harus konsen ke situ juga. Jadi istilahnya kita harus jadi pengajar. Istilahnya kayak 100% nggak sih kalau sekarang ya, mami-mami ini kan walaupun gitu. Begitulah.
Tapi saya yakin bisa lah. Soalnya kan tahun kemarin udah belajar, sekarang harusnya lebih baik dong. Iyalah udah setahun lah ya, Harusnya. tahunan ya, tahun setengah. Setahun kan Nah, udah lumayan. kalau anaknya Pak Riki sendiri bagaimana? Bapak Anak gimana saya sih? biasa. Iya, Korgi kan Ada yang juga peralihan. pengajar. Iya, bentar ini anak gue dulu atau yang gue ajar lu nih? Enggak, maksudnya kamu kan juga pengajar gitu. Ya. Terus sementara harus jadi orang tua yang online juga. Nah, Iya riweh lah kalau itu jelas. nah itu. Itu riweh banget karena di satu sisi lu harus ngawasin anak lu belajar, di satu sisi lagi lu kayak harus yang memantau juga anak orang gitu. Ya memang rada berat lah, bukan rada berat sih, maksudnya dibutuhkan timing yang tepat kali ya, mungkin lebih ke arah situ ya, karena kalau timingnya nggak pas, gua rasa sih rada susah ya. Jadi memang manajemen waktu lagi, balik lagi yang harus dibuat gitu. Nah, sementara kan kalau kita mami-mami kan biasa ya sama si anak, biasa bawel gitu kan. Nah, sekarang si Riki kan jadi ada di rumah nih ceritanya nih. Nah, lu bagi tugasnya gimana tuh sama istri tuh? Versus anak-anak lu yang masih pada SD itu. Kalau gua kan otomatis karena istri gua juga, ya kalau PPKM gini enak di rumah dua-duanya. Tapi kalau ketika lagi kerja, ya itu pastinya kudu benar-benar kudu bagi-bagi tugas banget sih gitu. Tapi Enggak, untungnya justru waktu lagi PPKM maksud gua. kalau Lu ketika ikutan PPKM sih, ini enggak? Bantu enggak lu? nggak masalah sih, nggak masalah lah kalau lagi PPKM kayak gini sih gitu. Itu justru memudahkan gua sebenarnya, dengan online tuh lebih memudahkan sebenarnya. Yang repot adalah ketika nanti udah masuk sekolah. Gitu. Jadi lu tetap di sebelah anak lu gitu pada saat dia Iya. online. Iya, cuma ada masanya kan dia kayak cuma duduk diam ngerjain tugas kan. Nah itu gue bisa di sampingnya. Tapi ketika enggak ya udah sih, mau nggak mau kudu rada menjauh dikit lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ladies, tapi itu kan ngomongin aku ya, jangan Iya, ngomongin bener. aku dong. Kita ngomongin yang lain lah, jangan aku. Kita udah punya satu bintang tamu. Ya. Ini ladies juga. Kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol barengan sama des. Wah, di backsoundin sendiri. Susah kita. Wah, ditambahin. Baiklah, sudah hadir. Ini dia Ibu. Jangan Ibu ya, Tante jangan. Tante sembarangan ya. Kakak aja. Kakak dong, kakak. Kakak tuh kakak katanya. Ya. Kakak Yeni. Ada Cieni. Halo Cieni, apa kabar? Halo. Halo semuanya. Hai. Halo. Saya Yeni di sini. Cieni anaknya Kayak udah mau saya sidang wisuda. Cieni udah punya ini belum cucu gitu? Sembarangan. Saya masih 17 lebih loh. Wow, ya. Lebihnya. Wow. Saya lebih tua berarti, saya 23 loncat. Wah, luar biasa. Lebihnya banyak. Banyak. Cien, ini kan kita lagi sharing tentang ya tadi masih ngomongin soal anak-anak sih gitu ya, di tengah masa PPKM ini. Terutama ini kan kita lagi mulai ya sama yang namanya tahun ajaran baru. Nah, pengalaman apa yang dimiliki seorang Cieni dalam menghadapi tahun ajaran baru tahun ini? Terutama anaknya udah kuliah Tahun ini katanya memang ya. tahun istimewa ya, dari tahun kemarin kan PPKM gitu ya. Sempat saya lupa anak saya harus mulai sekolah kemarin karena udah kebablasan libur. Oh, jadi bangunnya siang gitu, Ci? Ya bangunnya siang. Jadi maminya udah nggak biasa bangunin pagi karena memang anak yang bungsu itu udah kelas 2 SMA sekarang. Jadi nggak terlalu riweh kalau bahasa Jermannya ya. Betul. Oh. Dulu Cici di Jerman berapa tahun, Ci? Karena jual cireng. Sama bala-bala lumayan laku lah, lumayan. Oke. Iya, benar. Gitu, jadi nggak terlalu itu. Cuman memang kalau anak kayak gitu kan udah mulai nggak dipantau pagi dan juga udah nggak terlalu dipantau tidurnya juga gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang paling kan, karena dia jam 8 mulai sekolah, jadi setengah 8 tuh kalau nggak saya papinya
suka ketok-ketok pintunya untuk ingetin gitu. Oh. Kadang dilihat udah yang tahun kemarin ya Iya. pengalamannya dilihat udah bangun udah lagi depan ini gitu laptop, tapi ada juga pas inget-inget dapat WA dari gurunya karena ini anak mau absen. Oh. Ketiduran. Iya. Anaknya ketiduran, maminya kelupaan gitu. Iya. Tuh, jadi Alasannya apa tuh? Biasanya alasannya apa tuh, Ci? biasa anak-anak alasannya tuh wifi. Oh, iya. Oh. Alasannya sangat profesional. Oke. Anak-anak kamu sudah ketahuan. Kita siswa itu wifi alasan gitu. Dari TK sampai kuliah juga wifi. Iya. Alasannya padahal wifi-nya oke aja gitu. Benar. Terus memang kalau online kayak gitu tuh memang konsentrasi anaknya nggak terlalu ini ya, nggak cuma anak TK gitu, anak SMA pun kayaknya konsentrasinya nggak terlalu seserius mereka ada di dalam kelas. Nah, Iya. saya mau nanya itu tuh barusan ke Cici. Gitu. Jadi mereka tuh mereka tuh nyantai gitu jadinya. Malah anak saya ini udah kebablasan senang di rumah sekolahnya. Betul. Iya. Jadi pas kemarin kalau ada pilihan itu dia minta orang tuanya untuk isi pilihan belajar di rumah. Oh, udah nggak mau ke sekolah, Ian? Tidak menahan nahan gitu kan. Ya kan? Iya benar. Dia paling cuman ya kan di rumah dia atasnya doang kemeja. Gitu. Benar. Celana pendek gitu kan. Terus jam Belum istirahatnya mandi. enak gitu kan. Bisa makan, minum, kadang-kadang lagi pagi-pagi lagi belajar juga. Kalau pelajarannya nggak terlalu gimana, ya dia cuma kelihatan kepala doang segini. Iya, gitu ya. Iya, benar. Kadang-kadang dia ngobrol sama temennya di handphone yang lain gitu kan. Jadi saya tuh mikir ini tuh sekolah apa enggak gitu Pak. Udah mami mah pokoknya tahu lulus katanya. Iya. Tapi jadi- memang begitu sih, karena ini kan aku juga ngajar di sebuah sekolah yang ada di Kopo kan. Oke. Tahu. Saja. Apa Holis, Ki? Apa? Holis. Ya, kalau Holis mah tahu dong sekolahnya. Dan Holis mah ada banyak, Ki. Oh, ada banyak. Ya. ada. Nah, yang di Holis itu, yang di depan, Ya jadi ketahuan dong gimana sih? Bener. Gede banget lah bangunannya, keren. ya yang kebangunannya gede ya. Memang itu kan kemarin sempat ada survei ke anak-anaknya. Dan ketika di presentasi itu kisaran 60-70% anak-anak lebih memilih untuk sekolah online. Karena mereka udah lebih nyaman dengan keadaan sekarang. Gitu. Iya. Karena harus ke sekolah tuh kayak lu harus Pagi. kan bangun pagi, belum lagi belajarnya harus sampai kayak jam 2, jam 3 gitu kan. Sedangkan online tuh jam 12, setengah 1 udah selesai. Iya, Gitu. benar. Gimana lokasi nggak sih? Enggak juga sih, Ci. Anak di situ kan juga rata-rata tinggalnya daerah situ kan. Ya nggak, Cifang? Iya. Ya, jadi tapi- maksudnya kan kalian mah kan karena sekolah deket sama rumah gitu tau gak sih, jadi udah Iya. berasa enak di rumah. Karena kalau yang anak gua mah, kalau gua nggak salah dengar dari 30 sekian murid tuh kayak 16-nya gitu milih ke sekolah loh. Anak gue juga milih ke sekolah sih, karena buat dia di rumah juga enak, cuman dia teh boring gitu. Kalau ke sekolah teh bisa ketemu teman gitu. Nah dia pengen ketemu temennya gitu. Nah, berarti kan ketemu temannya doang kan. sebenarnya. Ya, belajarnya masih dia pilih di rumah loh. Soalnya Iya. bisa kerja sama. Shh, jangan dibilangin. Kan gue surveinya belajarnya di rumah. Halo guru-guru yang sekolahnya dari ini ya. Hai. Rajin-rajin dengerin Lady Stock ya. Di sini semua kejujuran keluar. Kalau si cewek gimana si cewek? Si cewek kan anaknya udah gede-gede juga nih semua. Kalau ya udah dua-duanya sih udah pada bisa ngatur sendiri sih hitungnya. Terus kalau yang cewek, yang anak cewek sih dulu memang suka dibangunin, tapi semenjak online tuh dia udah bisa belajar sendiri, bangun sendiri gitu. Udah bisa sendiri-sendiri sih. Ini suka di rumah juga Ci. Lebih prefer kayaknya di rumah ya. Jadi juga mereka juga Wah. sama Oh, udah tim mager sekarang mah. Di rumah mah Bahaya ada nggak sih? aturan. Hah? Bahaya nggak? Bahaya kalau kata gua. Jadi nggak bisa sosialisasi kali ya. sosialnya susah loh. Jadi ansos. Iya, kata Aku Mas anak Menteri. aku masih TK lagi. Apa? Anakku Iya, masih tapi- TK lagi gimana?
kata Mas Menteri juga memang tetap harus ada ke sekolah tetap sebetulnya, karena biar gimana pun juga memang secara keilmuan bisa didapat sih dari rumah gitu ya. Cuma ada beberapa hal terutama mengenai keteladanan ini yang itu nggak bakal didapat dari rumah kayak gitu. Jadi kayak harus dilihat di sekolah gimana cara bersosialisasi apa segala macam, ya itulah nanti bakal jadi kuncinya gitu. Benar. Masih bersyukur sih kalau sih untuk angkatan yang sekarang, misalnya anak saya kan baru masuk SMA kelas 1 ya. Itu kan dia masih punya teman yang pernah ketemu sebelum COVID kan. Nah itu yang saya pikir itu yang rada lumayan kasih istilahnya apa ya, boleh dibilang kasihan juga sih kalau misalnya mereka yang baru keluar SD, keluar SMP gitu, masuk sesuatu sekolah yang baru gitu kan. Mereka ketemu dengan teman yang baru, nggak bisa ini gitu kan, nggak bisa komunikasi secara langsung. Ya itu anak saya. Itu juga sama. Kuliah belum pernah duduk di bangku kuliah. Kampusnya juga dia baru datang sekali, teman-temannya kayak gimana dia nggak tahu. Iya kan, udah setahun kayak gitu coba. Iya, bayarnya tetap. Diskon 10%. Itu buat sekolah itu gitu kan. Kalau satu yayasan. Oh iya. itu Cieni sampai bingung ngeliatin kita, guys. Oh, tenang ya, satu yayasan juga kok. Oh ya. Kenapa? Tapi kok sebenarnya kalau kata saya, kalau anaknya punya banyak teman ya, sebelumnya punya banyak aktivitas apa segala macam mah, mereka udah selesai online justru mereka senang, mereka bisa jalan-jalan, bisa apa gitu. Iya. Mereka jadi balik lagi sama anaknya, kalau anaknya memang yang senang di rumah gitu ya, memang benar-benar jadi ansos banget gitu. Udah dianya dieman gitu ya, kurang berteman, terus di rumah pula gitu kan. Jadi benar-benar dia kurang banget gitu. Tapi kalau anaknya memang punya banyak teman ya, dia bisa, apalagi sekarang hubungan dengan teman kan gampang ya sekarang lewat WhatsApp gitu kan, Line apa segala macam kayak gitu, mereka bisa konek ketemu di mana gitu. Nggak ada beban buat anak-anak mah. Gitu juga jadi beban menurut saya. Bebannya di orang tua. Jadi maminya jadi macan yang pelajaran yang mereka terima teh kayak apa gitu. Benar. Karena ya jujur aja gitu kan, kalau mereka ujian emang semuanya bakal jujur gitu. Aku nggak mau menanggapi. Gimana Pak Guru? Jujur nggak? Tapi anak gue di awal itu ya enggak, asli loh, yang namanya buka-buka apa segala macam nggak ada loh. Sampai satu titik di mana gue lihat ada listnya gitu kan, anak ini kenapa bahasa Inggrisnya lebih jago dari anak gue? Nggak mungkin gitu kan. Jadilah si mami ini. Aduh, gimana ya Tuhan. Oke, lanjut. Ya sebetulnya itu ada beberapa trik yang bisa digunakan. Gimana? Kayaknya kalau guru ngomongnya. Apa? Enggak, ini sih trik gamer sih sebetulnya. Jadi monitornya jangan satu, siapin dua. Oh, stop, Pak, jangan diterusin. Saya jadi takut nih. Layarnya kan tinggal dibagi dua, bukanya dua. Betul, Anda benar. Laptop di depan sini, handphone kan bisa pakai line ya kan? Betul sekali. Ya, mouse-nya pakai yang Bluetooth, jadi bisa pakai di sebelah. Dijabarin loh. Ini acara apa sebetulnya Pak? Apa? Acara apa ini? Acara bongkar aib. Gak bener. Aduh, oke. Nah, tapi nih Sobat Maestro, kita bukan soal ngomongin apa ya, mensiasati sesuatu dengan hal yang buruk atau gimana sih, tapi ini lebih ke bagaimana caranya kita supaya bisa lebih kreatif lagi sih, intinya sih di situ. Nah, sama aja sih. Menurut gue itu sama aja sih artinya. Sama aja. Iya. Cuman itu kan ibaratnya ya udahlah, ketika kepepet ya, gue biasanya sih itu anak-anak SD nih biasanya. Gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya udah SMA biasanya mereka lebih mandiri dan untuk pengerjaan tugas, atau SMP SMA ya lebih biasanya lebih mandiri mereka ketika lagi belajar gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya tentang hal-hal kreatif apa yang berhasil kita lakukan selama pandemi ini berjalan, ya kan?
Salah satunya tadi gue adalah membuat atau ya gue kalau ngerjain skripsi, ngerjain skrip atau apapun kan menggunakan 2 layar nih Sobat Maestro saya supaya lebih mudah ketika mau ngetik dan mau ngelihat bahan gitu daripada si screen-nya dibagi 2, mendingannya screen-nya punya 2, nah itu lebih enak. Yeah. Emang sultan sih Anda. Sombong, banyak banget perangkatnya. Aduh, iya nih. Supaya kelihatan oke, padahal biasa. Tersebulung. Tapi ntar kita bakal ngobrol lagi tentang hal-hal kreatif apa yang biasanya atau yang selama ini akhirnya sudah Anda miliki atau hal baru apa yang Sobat Maestro akhirnya sekarang punya skill baru ya, skill kreatif. Nanti kita bakal share tentunya tetap di The Ladies Talk.